Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitan min Syawal faka'an nama shoma dahra napa kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Poso 3 dina cukup. Mergo tiap sedina kan genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsaliyah. Kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsaliyah. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran sitan min Syawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik matur, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitan min Syawal faka'an nama shoma dahra napa kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rapani dalil iki mergo wedi nak lho jenengan ora poso. Tapi kula nu ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora poso ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asru napa amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih wau 13, 14, 15. Moten sahabat kata nggih artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Tak saingi poso sak wulan. Jadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arina poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian blas. Jadi kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Hei pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus jare sahabat wau mung khusus. Anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap saulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina moka napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Kula kuat poso terus. Terus Nabi duka, la afdal min dalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wis sahabat kok Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat yang nganggur kan napa? Sesuai terkenal lu Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wae, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi fardu. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Kemarin perkara itu ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4.
Nah aku dari kancaku, nebak kok papat cek kagian, tapi ora Gus loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawan, ba'da zuhri kali. Berarti itu gue lepas 6 ya. Qoblal asri kali. Berarti 8 tuh. Ojo itu qoblal maghrib mari ora pantes ya. Orang macam atas tuh. Terus qoblal isya 10. Iku sing jan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak arah Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan Umar sahabatnya Nabi. Lo sak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Wong Wahabi mletene ngono traweh iku pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat namung pinten? Di syuting TV santu. Mulane kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus Balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepak cocok ya anut ora ya biasa padha wong alime ijtihad per gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudu'un. Pokoknya jenenge sholat mesti apik. Fa'aksir awakillah. Cek jumlahe akeh, cek jumlahe dikit. Pokoknya nak jenenge sholat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento kowe. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batal senajan tinggal dah wong akeh. Ada sal kita di kiai ora tahu tahiyat ula wah takok balawa. Lah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira sadarane aku untuk Muhammad aku wong alim pokoke sampe takok. Jenenge Muhammad aku ngalim ngawur. Nah wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong sedurunge NU sedurunge napa? Ya wong alim sing dorong-dorong NU ta napa? Masih aja pintum. Wong alim yo ngalim maca hadis waktu Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang itu jadi salat resmi karena
Beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya sing tidak Umar itu makmum lho. Karena Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang pren. Lalu kalau ingin foto ini mau muslim, kalau biasanya nak foto muslim, kalian santri-santri kulo. Kulo mulai ngiyai bapak wafat 2005, nanti ini dari ngimami, kalian santri pondok kulo dengan entah kapan saya ngimami, tapi kapan-kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi kulo nu nanti ini dari ngimami. Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian, ya tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene-ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon ora pati banyak penggemar. Wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu waktu di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat kum makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari salat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam di tengah-tengah napa? Salat. Mulane ini fikih terus dibahas nak jumlah salat imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mengenai suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau
jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Lah sahabat itu hanya lucu tenan. Sahabat itu kacau tenan. Ya kadang kacau sahabat itu rugen-rugen sebagian iki. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok apa kan? Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Ini hati tu kan? Si tinggal dengan Rasulullah. Makanya kalau tak yakin nak Rasulullah jadi Nabi tenan, mengapa tenan? Kalau nu yakin, anu yakin tenan. Mungkin tak tak cerita. Segi imam itu Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Barang sholat lagi rakaat ya, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau boleh dimami itu. Duti keploki. Terus dia yang ngerti nak Rasulullah terus. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mau saya sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuku kitab ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh nek ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Melarat dhewe ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah dari rawuh mau diting, enggak. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah jadi nabi tenan. Lu tuh orang kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek, santri dia maju teko karek. Kurang ajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dua jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh tenggulo santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai dhewe iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Drama dia lah kowe ngerti nek Rasulullah ya orang mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadile Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin dirinya kok kali-kali. Oh, jadi cerita hukum. Mulane sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilabna Aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, kagum tenan. Jadi orang-orang kan rasa jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjogo awal nopo. Jadi sampean ben ngertos. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas di imam Rukun meskipun Abdul Qullah misalnya jarak derajat. Ya enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis.
Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu wingi cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang resiko. Uang nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to ayat. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun apa? Ayat. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walal dolin Yasin Allahu Akbar gawe ayat. Ayat. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Ayat. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Ayat. Niku yo repot mazhab traweh. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning fikih kesunatan maca surat senajan to ayat itu wis mlebu. Sale sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Nggih kula tren agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi yang berbah iku wah kesuwen. Mbak Bae ada cerita kalau Gus kula nimpun sepuh traweh ra payu das putih, Mbak. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Kula gampang, Bang. Lah putih kesaran bus warga mun tuwa. Ampun gelo, Bang. Dalane mlebu warga boten traweh to, Mbak. Termasuk di bare ati. Wah, nggih cocok. Pertama gue cerita cakrom nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem tumakne nae ranteng. Lagi lebat traweh jenengan wis ora payu malah mati gelo. Gus ra swarga jek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den ada nasihati seneng. Wah nggih Gus cocok lagi. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ragel. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo tira mlebu swarga. Tira mlebu swarga. Boleh kalau terang tapi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean ora usah khawatir. Nak nate dosa nggih nang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kula suwun sing ngaos kula, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaud. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah. Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih dijilbabi tapi udele ra dijil. Dan mulai dhisik ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku ora bolak-balik diundang. Wis ngerti ana konser dang. Gus puntene nek kae jenengan tapi mengke tetep wonten konser dang. Sing ngundang ya jujur. Ku tekem celek tak omongi ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan wis wah repot. Ya tapi kejemune aku ngisini. Ojo kok. Wae dangdut nggih padha ngertos wis nek niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Orang mungkin sing ngangkatno kok sinden utawi dalang ya orang. Tapi kon ngilangi adat dalang presiden ya ora gaul. Kurang gaul. Acara nek kiai gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngene ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirrinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya ning Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak
Sinten Pak Habib Rizik tak bandingno mazhab Rukin kan ya mungkin. Kon asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang gunakan. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, dapur siap apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara nih Metro TV. Semua wawancara ini kok bintang blotor loh. Wong sing wawancara ini ini guru Pak Kursi mau ngalim soleh di bawah aja ini kayak tenang. Ada orang bahasaku merem-merem. Lho ini nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap gitu. Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa rong. Lho nak loroe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Lho padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nah wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Itu awes ning akhirat cocokan. Lho tes sebenarnya. Kau wong alim mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Tambah di eling. Bodoh-bodoh bergelau film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu. Lonte iku wong ahli maksiat. Maling yo ahli maksiat. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal tuh rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo maca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandane apa jenis katut lah. Ketara to. Ngilu. Barang misalnya lonte elek, wah anak iki sakit Gusti ngandani ini. Lah ayo. Wah, boten sakit. Podo masalah duwe iki ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Dibeli contohnya RT BRW pancen dalam TPI cilik. Ngeduwi bupati, mikir dene. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, sampe pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok ora lagi tak lem. Dereng nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya dene. Gak gelem deh. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kowe kalah mbek aku ndonga Allah dibadani ke ora ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk ya ora apa. Ini malah berdetane masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu enggak pernah memperdaya Tuhan.
Gak akhtar malah akhtar jadi Mas. Saya memilih untuk tidak memilih jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam Den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara saya kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus kalau suwun lah. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah nggih liwat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Ndekne ngamale apik ora ditampa itu gak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, sing mewakili Islam nggih ngeten iki, Allah seneng banget nek ana kawulane napa to? Ngalah-ngalahi senenge wong sing kewane sak bekal ilang terus ketemu men. Walam ya. Kula terangno terus. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis. Mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode-periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir nggih Tafsir Munir Banawi Banten sing nulis. Tapi ini sama nggih. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama nggih. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun nggih. Jadi ada satu peristiwa nggih. Di mana sebetulnya secara basariah ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat sing wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya kula perang terus ngandel ruke untuk Pak kere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau duwe iman tok. Modele ngono apa? Iman. Islam mak senengane modal apa? Iman. Repot kere modal iman. Wah, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit. Dari segi waktu musim panas, dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah buat ini mungkin sampai sakit iktibar. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Ini yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap daerah apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya, sing diunta sitok, sing diunta sitok, secara berjamaah, sing wong songo ra diunta, wis unta sitok lah. Sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini itu zaman kula teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kula nu pun paham kalian ayat ini.
Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sopan luwih kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saya kisah kere-kere niku sak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere nek Mustofa itu jenenge Pak sepeda motor sitok ditumpaki wong sih. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kula boten sekedar penelitian fisik boten, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampean nanti pas buka itu pakai 1 kurma saja. Dengan seteguk air. Ya. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo wis koyo pulih. Sing penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu sing penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati wa'id, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki nanti jae. Itu sing perlu sampean paham ya. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten level Jawa Tengah. Iku padha wae kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram lho, lu ora sanggup dan haram. Sorry. Mergo mesti tahu mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula nu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, engkok mangani sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama mesti utek kembek dengan Toma. Kiri to Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng, urip kok nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau podo pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kita tak nasihati. Ya abad salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to ambal sing ngono. Lendak terus. Gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara duwe dhuwit nasihati pelan-pelan kowe ra wani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah.
Yaiku kowe ngrasa gak banding di dhuwit 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini-begini. Ya ngandani ya biasa mawon kula. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkemmu ya biasa mawon damai mawon. Karena saya pede, mau didone dalan wong wis sangu 500.000 aku bayarno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho kan. Kok blas itu haram ngeleng-eleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radisi blas itu haram, radisi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Lho boten iki perlu. Ini satu-satunya ayat. Saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin yo kere-kere, pimpinannya yo kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Kowe kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern iki bento. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Angen-angen yo bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan ndak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dianggap pengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dianggap rawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 100 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas yo udo mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, nggih, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma. Itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di sing kena esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gas lemes to. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kowe lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kowe ra sangu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya wah ini menggodai mobil terus di pekerjaan tetap. Ono berjuang ya ayam. Misalnya nyai PNS ono ya ayam. Udah nyai DPR kan ayam digaji tetap karena ayam rumah tangga.
Ajane ayam merah ke rumah santri, ngrumat dunya. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Rom. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang situ jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atolabah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam itu semua punya peluang daan apa hilang asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak wis kiai DPR kamat mursyid ngono berjuang yo ayem wong gula akeh pakanan aku berjuang sing tak nggo apa manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama. Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan baleni, musuh kadang santri marate nganti blas. Ngeblas iku ngeri. Gitu wamu apa ora diwudu. Kula kopi ra duwe penyuga iku mupet. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya 3 ya kira-kira tenek nggo 3 cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel 1 loro. Ayo kira-kira paling gak duwe minimal gula sing nggo nyuga ya ngopo? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalam tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena nggo nyuga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nate melarat. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Pokoke ora blas. Ya kan iki leng-leng gitu. Pokoke ora apa. Wasiat tenan nek mata apa. Oh blas itu dosa. Oh blas itu napa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing tomak malah wajib istighfar. Aku berjuang ya bayangane kok nyalak buah. Senengane mesti ngoten. Nek gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem. Oh sing ngono kok omong-omong dari wong bodho ya ora rasa omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon to, anggere wong gak roh nek gaji tetap luwe ayem dibagi nek gaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek niku tau. Lho kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan bento suwe nek bento ya. Bento dikandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras kaya. Karku ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap bento kan. Tapi yang sing ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buan. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi tengok-tengok nang omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau cara ni, jadi ulama sengak aku rasa sengak. Iku kuliah hakko kalau kana murah, sing sengak iku kowe. Dia iki bocah mikir urusan, kowe luwih sengak dibanding aku. Paham ya? Kecuali aku teko Moroma ngandani kowe lho, aku sengak njajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apik nek tamu lan kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah ora sopan. Kalau paling pede. Dan ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama
orang-orang kayak gitu karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya anggap cukup. Angger sing wedi mesti ana unsur toma. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam templek tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor toma. Karena orang yang tidak toma tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring ngene ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? Layaknya. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Ini satu poin ya, dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Wong nek sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan sing parah ngene bukan rono ben paham ya. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara sakniki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mengke atau fotokopi. Niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mengke di fotokopi ten napa-napa. Niki kula terangno ben tobat, rukun bareng ben tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul 5 mali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kere ini kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Nggak ini natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian nggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Itu eleng-eleng. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tek go pon sing ngereng-ngereng. Mulane wong pikir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong pikir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Pokoke sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong pikir sing membani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar kena go Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mah. Nah, kalau selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji be kiai, pancen krasa tenan, nak adat NU paling parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur zaman ngaji teng ketangga mek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kuwi nek di jamaah sore kok jumlahe wong 1000 wong jadi 500 wong. Ngekeki mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1000 berarti nek makane wong 1000 entek 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misalnya. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Kira-kira 5 juta untuk judul 50 judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkin. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mok segane garing
Iwake sak pring. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampean tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya kulo di adik melarat, kulo kayak duit, kulo di toko melarat, kulo sering kayak beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ingin sedekah itamut apa susahnya sih? Kamu di rumah ada tetangga miskin, kamu kasih beras. Paham ya? Di toko atau mangan kayak imam. Tapi kan tidak ganggu uang negara karena itu kulmaan faktu min khairin paling walidaini wal Robin, kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya habis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. 300 onto itu berapa coba? Wong to sitok larangnya gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman itu disembelih. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onta cara 95 agak ketorot. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan Dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gua alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejeban. Itu tiap tanggal 9. Delalah Bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu Bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurangnya keimangan ya ana pengajian. Lah nek aku ngekek pengajian ora mangan malah salah tuh. Biasanya yai nak pengajian ana mangan tak kali ya, semisal tak pengajiannya ora ono bar. Tapi yang enggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dhisik pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak kuat, wis dikai mangan gak dipangan, mergo napa? Merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai entek ngamet. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis kan? Sudah habis gak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa 2 error puskesmas. Tiap ana wong loro iki kurangi duit iki wis berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kula nggih tak ilmu nih. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalnya bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikai mangan. Sekarang juga gitu tiap tamu dikai mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Kira bukan capiro dong. Yang itu mentakno beras wis tak anggap mentakno beras. Lha kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar. Anggap aja marung model baru. Haram gitu kotok-kotok. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras satu berapa pintal, pokoknya yang sesuai kira-kira aku gak gasam. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama ada yunfikun kulmaan faktu min khairin falil waliden wal aqrabin.
Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo melarat. Ya kalau cerita-cerita nanti Sayyidina Umar, ada rondo melarat, ada Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bakas ngekeimangan melarat, tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam nopo wal muslim. Soal sedekah tetap itamu to'am yang keimangan tetap, tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama takut, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian tembuti-buti ono mangan itu. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber teng barang. Kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya modal ngono. Yang penting kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi. Sampeyan bayangkan, uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000, itu andaikan dibuat perpustakaan, kalau kita lembaga pendidikan, itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini, kalau bapak tidak ada pengajian. Kulo ini ya wonten tiyang nyumbang wong sugih bahan nyumbang. Terus kulo didik 1 juta, beri kulo sumbangno go khole ya. Tak omongi ngene. Maksudem piye? Nak nyumbang biasa go mangan rata tompo. Mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Nggih terserah jenengan. Terang. Niku kulo tukokno kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim. Regane 1 juta nemat. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya sing duwe aku iku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bukan ini tersinggung Allah. Aku semua nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kula ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kandha panitia mesti sitok. Acara ngaji Gus. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan, haram. Tapi ini Gus mungkin disalah wong akeh. Kok kiai ini ra dikeiman. Nah, aku darani kiai kelaparan disalah wong akeh. Doa. Kowe teko mbok keimangan ora wong Ethiopia tapi teko kelapa. Aku ora potongan wong Somalia to. Ora potongan wong Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Sajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sama bener. Lho kowe langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetep ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisep itu sudah cukup untuk derek Nabi perang 1 hari 2 hari. Lah aku bayangno nih, umpama kula melarat derek Nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara ngendi sak gegem. Disai piyambak. Wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya. Inna woha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma tak gegem. Inna woha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang 1000? Dan itu sampai ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqat walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum fakhirallahu minhum. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqat. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saking sedikit.
Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa komo sak gegam itu digawe dhewe, yang penting enggak menjadi beban negara ini. Enggak diminta kiainya, enggak, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi enggak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsum. Cukup pengajian itu, panitia konsumsi sing nyambut kiai wae ndi. Mbok sibuk ini. Kita pengajian mbok kiai ini sudul langit alime. Panitia pencatat ngajine, ambek pencatat tuh piring hilang, iku mbok sibuk iki. Piring pecah. Jare ngaji kok engko rapate ora kok terakhir. Iya nanti jae dawuh kiai ra ono, si rapat terakhir gelas pecah pira, piring pecah. Utang pokok sembako pira. Lah engko dibagi wong elite badi pira bar. Lewat ana wong. Wah, iki ngaji mbok pedes ora alam. Mulane kula tawakal to alam wong. Wis aku mati selamat, penting jadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentek yakin ya kok. Mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong gak? Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong njaluk kan ino. Misalnya aku njaluk Mas Romanto lah, njaluk Mustofa lah tetep ino. Misalnya njaluk wong nyumbang beras sak pintal tetep ino, terus ini njaluk tetep napa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem-gelem kiai ino. Iya betul. Sing dikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ana tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe dhuwit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabatmu di modal setengah mut, iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta ra dadi popo. Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo izatil Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat ke jogeman nyek sahabat. Sedekah sak gunung emas iki unggul sedekahe sahabatku sak mute sahabat kena go ngadepi musuh kowe di 100 juta paling pengajian mbek basa-basi sampai cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu suar kok bar mulai bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko la ilaha illallah kolal jangan pun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur, itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rong mut wis iso nggo ngadepi perang. Enggak ngamek. Mulai dari Nabi la tasubbu napa? Kulo ngrasakno tenan. Mulane kula nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kula ngrasakno tenan. Zaman kula marat teng sarang. Kula untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Iku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kena go kos setengah wulan. Mergi kula niku kan wong alim. Dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bisa ro kula tak bagi wong telu. Niku kena go mang. Selawase bodoh derek kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe di duit 50 juta kadang enggak ada gunanya. Paling banter kayak nyembang masjid 50 sat. Ngono wae ditulis ku Dido natur ha sapa. Ada ra ketinggalan.
Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Lah kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula sing narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong-wong di dhuwit 1 juta. Ngalimno wong loro ae ra. Paham? Mulane kula pede nyai niku pede. Kula enul yakin nek kula tumpuran selamat agar ajaran kula ora sesat mantep. Lha nek ngarepe sampean kula ngerti iki gede kok ngaten biasa. Mesti alasannya gigi, mesti alasannya klasik. Tapi wong awam rasiapmu, sing rasiap kiai. Buah ono. Aku ora mesti mau, senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam ndak siap demi. Kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajian sekolahnya bapak sekarang nggak ada pengajian. Mau tanya. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif. Tahun kedua sudah enggak. Mereka tetap datang gitu. Bahkan tahun ketiga kemarin sekolah udah itu nggak kitab. Sekus. Jenengan ora iso dirubah, wae kula anggere tuan mriki tak ape ngaji gitu ya cocok kan. Nek tunggal kok hidayah gimana ta. Nah, wis beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim, mestine ki sing anut aku, coba aku bodhe anut kowe. Iki omongan sing bener to. Di satu sisi kendarane aku wong alim, artinya pantes dinut. Di sisi yang lain karepe aku sing anut kowe. Maksudem ku piye? Nek darane wong alim yo kowe siap anut. Apa kowe darane aku bodho wae dadi kira wajib anut. Darane bodho pradosa gedhe. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan diprotes. Dari kiai ra umum. Lu sing waras sing kiai ini tak masyarakat. Mulai kula tak omongi terus terang, gak ngono kowe jare-darani Gus Bak iku ngalim. Saiki apen nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek kadung padha-padha wae protes ya darane aku bodho wae dadi kira wajib anut. Gampang to. Menengah ya kok. Kabeh anut teges ya wis nak anut ngene iki, gelem tak gelem ya ngene iki ya. Enggak, ini penting saya sampaikan, gitu. Karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis sugih lho jadi beban apa? Negara. Enggak ngamen. Wis sugih jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok, yang pondok kepengen ngaji bagi kiai. Tak pikir beras 10 kilo, mbak ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan, tak ada dia pacaran apa kebutuhan. Hitung kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik, ya jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Ngono ngadul kula iki wonten takdir, paham ya? Artinya kan enggak banding. Dalam peristiwa perang ini Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu kok pengen 300 unta iku nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok sebelah digo mah. Dibalik ana sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan perang. Ini sama seperti itu. Kulo ngrasakno tenan. Kulo saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Wong kulo sering nggih mucal teng sarang ngoten standar mas saya kan dikai disuguhi dihormati. Mbak niku ngeten tok mau sudah ngirit. Jong aku nak rene ora usah kei kopi. Jajate jenengan yo kae kowe. Maksudnya sebuti, awan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno jatah ngopi cocok Gus. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu rapati repot, urip ora apa. Kula mulang ning ndi ku rapati repot. Dadi panitia lah kan rapati repot. Mangane rapati akeh, terus selerane rendah kan. Kadang wong kan dadi kiai kan kudu dicucup, disambut, dihadroi, waduh ngrameni tok, gontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru sapa sing alena ya napa. Oh, penak
cukup dadi tolak Badru napa? Sing Badru yo sapa sing alena ya apa? Sak rohku Badru Kanjeng Nabi alena sahabatan ansor iki sak rohku. Mbok nek ana ajaran anyar. Oh, tadi kritik, enggak apa-apa, lu ngaji jujur. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud hadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus naini yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem ngirit, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misale kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk risiko salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah, mangan sak kadare. Apa-apa sak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nek kene dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning PEN TV yo parah. Bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal ndekne dhewe jegrages ya ora barbar. Itu ora ta'amul wahid yakfi isnen, tapi ta'amul wahid yastahiku. Alfan dijate wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jate wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugai kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disuguhi sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih mboten. Tapi nek kiai ini dhewe dojan kan repot. Dingkai to. Mboten iki cerita. Apa? Kecuali kiai ini rugi ra kelar tuku. Wajib digawakno mulai. Artinya terus sing di omah monggo kagak ana jenengan. Oh itu mustasna kan, mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isna. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita napa? Sendiri. Lha kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lunga teng daerah 3 kilo, 5 kilo kula sangu minimal 50.000. Lunga umbal, kula sering lunga umbal. 50.000 kangge kula uang yang tidak berarti. Muga kula niku sak kere-kere kula ngebis 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Sale ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolen. Kok nganti nyafaati 5.000 duit ku dhewe kurang. Lho kecuali sampeyan harus beli geder. Anak Subhan misalnya bersama kiai jadi kiai tunggal. Ya akhirnya tapi orang arah kita orang potongan. Maksudnya orang potongan. Wong nggih juga butuh nekat kok. Nekat rapati sufi akhir-akhir. Ndak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid yakin apa? Wah ada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang tidak kaya. Tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Lah segede dia apa meneh do kira kulkas, malah ngomong medhit. Mergo pakanan luwih di. Wah, digano mateno wong. Mau era kulkas malah menyemeh wong medhit. Sing wis bakat medhit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikene wong. Saiki ra kulkas barang mambu rati
Tadi wah iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit tambah medhit. Mergo dhisik medhit lan kira karo ape mambu dikene tonggo. Lah saiki ora ana Lalu kula lu ambek kulkas yo teknologi ora rada mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok nek wis sugahe kenemenen, nek urung aja. Karena kadang kesulitan gitu. Ibu kula nu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula gitu ibu kula. Toko-toko kan jagal, maksud sak bis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kok rugi tak yo ora. Itu tak ilmu ni tenan jadi kula nu. Ya sampean amen. Sampean nek niate candalem terutama candalem. Duwe kulkas iki karena persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak ada di ngono, dalam tak ada. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo Rukin ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe wedok, nggih. Ben ana barang bambu atau rantai misalnya mangan jeruk separuh rantai. Didakok napa? Nek ana kulkasan gelem ra gelem to nggo liwat cacilek itu ngilu jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmu ni mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong kalau tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau di kapan-kapan tuh kulkas, tapi syaratnya itu. Jadi mun kalau suka nih, iki duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas gak masalah. Yang penting ya temen. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rapi. Ulama juga bakat kulkas, wah macam uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istidad liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Saiki yo ngrayaki dhewe. Paham. Lha mboten ngaji fair. Mboten munafik lho. Niku agak potongan munafik lho. Tapi kok ora berkobak. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Tani kula waca dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula nu krasa tenan, jognya ini krasa tenan. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko deng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Entar adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko deg ya ini mangan. Wae mulai sik mangan men. Wae apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini anggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Nggo noto-noto piring. Pengajian begini dulu langsung blutang. Kapan oleh amin secara khusyuk. Mereka begini dulu, wah rame, gelondak. Menganggap itu acara coba sama pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak fastami'u. Tetap bukti. Asal gini kalau keluar tetap mikir. Kalau anggar ngaji, terus mangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Sugoi tenanan Gus Bak dari biasa. Suwe panitiane ya lemes. Akhirnya gue formalitas mau Gus nang ngersandar ya. Anak ki ini suwun dengan panitia nyiap to wah. Yai remenane iki matane wong.
Muatan uang kan. Buatan saya tidak ngeritik, tapi ini harus dirubah. Itu buatan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buah karena saya ngomongin di depan Tuhan, oke. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, artinya ini biasa buang, buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji ini kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean duwe wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam templek 1 jutaan atau setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin enggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kitab. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngekeki mangan. Coba. Tapi nak sing 95 ngekeki mangan, gue tuku kitab ya ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsumsi. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Gawa kurma dewe loro. Gawa gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian gawa gedang goreng kita ambil aku 11. Ya ini ngomong lepuk ya mangan udang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah. Jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti melarat, kalau lu ngerasa tenan, zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang memiliki sekitar 15 atau 10. Niku kan nak kulo dadi wangsul kan nyilah mobil. Tak itu, nyilah mobil lu bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat ape harus nyilah mobil kayak duwe 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil yang tak piro? Lah maksud piye? 500.000 tak gue mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. Duit 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Nggih, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan? Ya, mbak, aku ranya di sop-sop boleh dulu ya. Lalu aku tersinggung berusahamu. Harus dilatih. To'amul wahid, yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Taman rausa terus beban BLT rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebetulnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji, kalau ingin sedekah itam itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada kabeh. Mungkin teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan.
Mun kula waca ge sing kula ora usah ditulis mungkin di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini boten nonton kitab jenengan. Fata'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi ati ukiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Lah niki sing terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yaqdirna alaihinna min khulihinna. Wong itu do nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok do nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Alhamdulillah sudah ngaji bareng bersama Cahaya Ngaji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.